Hai, perkenalkan nama saya Fibriani MC, NIM 1803030021 kelas A, semester 7. Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat 2 buku tugas mingguan Sosiologi Terapan yang buku keempat. Baik, selamat menonton. Baik, saya akan menjelaskan tugas mingguan yang buku keempat tentang perencanaan kota melawan kemiskinan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan kota dilaksanakan di Eropa dan Amerika Utara selama abad ke-19 dengan tujuan membawa ketertiban dan koherensi kota-kota yang mengalami seluruh revolusi industri atau baru urba, sparawi, arus imigrasi dari daerah pedesaan ke pemukiman perkotaan tanpa masuk juga hanya banyak detail. Penting untuk digarisbawahi bahwa perencanaan kota pada dasarnya dipahami sebagai instrumen teknik dan sebagai metodologi atau spasial untuk mengatur ruang tanpa terlalu memperhatikan masalah sosial, pendekatan dan pendampingan. Ini spesialisasi kompetensi dipindahkan ke berkembang dan muncul negara sepanjang abad ke-20. Tidak menyadari masalah negara lain jenis dan besaran lain yang dihadapi oleh kota-kota di perencanaan kota, seperti yang dipraktekkan hari ini dengan negara-negara selatan dari perspektif ganda. Yang pertama, bagaimana ajaran konseptual dan metodologi dapat dipertanyakan ketika diterapkan pada konteks masyarakat yang berbeda dari yang awal dan dimaksudkan. Yang kedua, bagaimana menemukan kembali perencanaan kota sehingga instrumentasi ini benar-benar berguna bagi kota selatan dalam perjuangan mereka melawan kemiskinan dan segregasi, sambil mendorong membangun dan yang lebih berkelanjutan, pembangunan kota yang berkelanjutan dan induktif. Relasi ini sangat penting dalam konteks perkotaan, tetapi sangat mendesak untuk ditangani dalam skala kecil dan mengenai kota berukuran kecil yang kekurangan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengatasi masalah ini. Perencanaan kota kemiskinan atau kota inklusif. Sebagai institusi manusia, kota merupakan cerminan sejarah utama manusia yang dideskripsi, analisis dan permasalahan secara bertahap telah disesuaikan dan mempengaruhi dukungan oleh berbagai disiplin ilmu, kemajuan teknologi dan humanistik, visi dan mayoritas morfologi kota atau menggunakan lahan yang beragam bentuk sosial interaksi spesial yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah perencanaan tata ruang dan sosial yang disesuaikan dengan ini koneksi dan dapat menjemahkan masalah mereka benar-benar ada. Yang pertama, berfokus pada data yang bercerminkan fenomena urbanisasi yang terjadi di seluruh dunia dan negara-negara selatan. Pada khususnya ini memberikan kesempatan untuk mendiskusikan beberapa persepsi dan teori yang berbeda yang mendasari analisis menutupi beberapa contoh spesifik dari penelitian atau perkotaan rekan yang saya lihat dan saya telah melakukan selama bertahun-tahun. Abad kedua berfokus lebih langsung pada khususnya perencanaan kota, baik dalam hal keragaman, disiplin dan penanggungnya. Kadang-kadang heterogen, terutama ketika memproduksi metode dan alat yang
tidak sesuaikan dengan perkotaan konteks atau negara-negara selatan. Baik, fakta perkotaan saat ini mayoritas penduduk di dunia sekitar 54% tinggal di daerah perkotaan. Meskipun global, tren ini tetap sangat bervariasi tergantung pada negara dan benua. Tampaknya di Eropa atau kedua utara Amerika dan Serikat Latin, populasi perkotaan telah mencapai sekitar 80% dibandingkan kurang dari 5 di Asia dan Afrika. Namun di dunia ini wilayah terakhir inilah 90% dari proses transformasi perkotaan dunia akan berlangsung dan memiliki dampak terbesar dari ruang hidup, kegiatan ekonomi, budaya, gaya hidup, dan mobilitas. Sementara perbedaan yang cukup besar ada di negara-negara atau hal yang sama dapat dikatakan tentang kota. Meskipun sebagai besar penelitian berfokus pada aglomerasi perkotaan besar atau kota-kota lebih dari 1 jutaan dan kota-kota besar atau puluhan. Urbanisasi tren global. Sejak tahun 1990 dunia telah melihat peningkatan populasi di daerah perkotaan. Ini tren bukanlah hal baru tetapi tak henti-hentinya dan telah ditandai dengan peningkatan yang luar biasa dan mengharapkan jumlah penduduk perkota pada tahun 1990 atau 43% atau 23 miliar dari populasi dunia hidup di daerah perkotaan. Pada tahun 2015 ini telah tumbuh menjadi 54 atau 4 miliar. Pertambahan penduduk perkotaan belum merata di seluruh dunia. Daerah yang berbeda telah melihat perkotaan mereka populasi tumbuh lebih cepat atau kurang cepat, meskipun hampir tidak ada wilayah di dunia dan dapat melaporkan penurunan urbanisasi. Baik, kota selatan terfragmentasi antara kemiskinan dan risiko lingkungan. Jauh dari abstraksi, kota-kota selatan mayoritas 2 gejala khusus untuk tren urbanisasi saat ini di seluruh dunia: ketidakamanan dan ketahanan yang dilambangkan dengan kemampuan kumuh dan kemerosotan sumber daya alam atau virus pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan, dimensi dan pertanyaan. Selama 25 tahun terakhir, pembangunan berkelanjutan telah menjadi semboyan global investasi dan dirancangkan untuk melestarikan sumber daya planet sambil memastikan sosial yang lebih baik dan konsumsi ekonomi untuk semua orang yang tanpa memandang benua, negara atau wilayah. Ini adalah kasus baik dalam konteks saat ini dan untuk generasi yang akan datang yang membawa kita kembali ke 1987 dan Komisi Dunia PBB untuk sebagai referensi untuk KTT bukan pertama yang dikembangkan atau laporkan. Ini merupakan tugas sejarah dalam hal meningkat kesadaran tentang lingkungan, masalah dan dampaknya terhadap masyarakat kita. Risiko lingkungan perkotaan. Sementara semua orang secara publik setuju bahwa melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam, baik secara lokal atau di mana individu dapat bertindak pada tingkat mereka sendiri atau meningkatkan lebih banyak ancaman global atau misalnya perubahan iklim menggunakan populasi lautan dan hilangnya keanekaragaman hayati
Sulit untuk menemukan konsensus internasional tentang definisi yang komprehensif tentang apa yang merupakan lingkungan dan lebih spesifik tetapnya lingkungan perkotaan. Baik yang terakhir, perkotaan berkelanjutan dimensi dan pertanyaan atau ekonomi perkotaan dan membangun berkelanjutan. Kita dapat dengan aman mengatakan bahwa ekonomi produksi barang dan jasa dan konsumsi melekat pada kehidupan dalam masyarakat terlepas dari jenis metode produksi. Baik, mungkin dari penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Bye-bye.